Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa ala man awsana bisalih. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil حضرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرة جميع مشايخنا ومشايخنا أستاذنا وأستاذ معالم جسنا سنخصينا حضرته سن في هذا الكتاب الشهير رضي الله عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Khususan dumateng keluarga ingkang taksih sugeng mugi tansah pinaringan sehat wal afiat zahiran wa batinan, istiqomah fil ibadah, putra ayah dados dzurriatan thayyibah minas salihin salihat wa izin faizat fid dunya wal akhirah. Tansah pinaringan rezeki ingkang halal kadalan barokah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Dumateng sedaya warga ingkang gerah mugi enggal pinaringan sehat wal afiat, istiqomah fi ibadah ingkang sampun kapundhut mugi tansah pinaringan maghfirah lan rahmat minallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منقدح. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا نام واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رجال المسلمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billah. Para bapak hadirin rahimakumullah ingkang Allah muliakan, sedaya hadirin hadirat ingkang berbahagia, monggo sareng-sareng nambah syukur datang Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Lajengipun monggo kita dherekaken dawuhipun musannaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu ma taraka ora ninggal minal jahli saking kebodohan saean ing suwi-wiji sapa man wong aroda kang ngersakake sapa man ayut kira yen to ngetingalaken to mertelake sapa man fil wakti ing dalam waktu wairoma ing sakliyane barang adharahu kang wis lahiraken ing kono ma sapa Allah Gusti Allah fi ing dalam waktu.
Para bapak hadirin rahimakumullah. Niki definisine bodoh niki wonten. Al jahlu wa diddul ilmi. Yang namanya bodoh itu ya sebaliknya tahu. Sebaliknya ngerti. Kapan orang ngerti jenenge bodoh. Kapan ngerti, kapan orang bodoh berarti ya wakilah wa adamul ilmi bil maksud, atau yang dimaksud dengan bodoh itu adalah tidak tahu apa yang dimaksud sesuatu. Nah niki ndawune ora ninggal kebodohan sedikit pun wong sing ngersakake yen to terjadi pada waktu sesuatu selain sesuatu yang telah diwujudkan oleh Allah di dalam waktu itu. Orang ninggal bodoh saithik wae, maksudnya berarti bodone akeh. Bodone digawa kabeh. Bodoh nemen wong sing ngarepake wujudnya sesuatu ing dalam waktu sing sesuatu niku sakliyane perkara sing wis diwujudne Gusti Allah ing dalem wektu niku. Ya penake tembung ngoten. Andai kata, bahasa andai kata niku seolah-olah sebuah protes dari sesuatu yang terjadi. Dia inginnya bukan itu yang terjadi. Inginnya bukan itu yang terjadi. Padahal yang terjadi sudah itu. Nah ini bodoh banget. Wong kapan duweni karep sakjane kudune orang ini. Padahal kadung ngene. Kuwi berarti enggak ninggal bodoh saithik-ithik wae enggak. Maksudnya bodone tenanan. Lek ora ngerti niku tenanan. Wong Gusti Allah ngersakne ngene kok ndeke mengandai kata. Jane ora ngene. Sakjane orang niki penyakit niki. Nggih, termasuk sing ngomong barangi sakjane ya kena niku. Kira-kira jenengan tahu apa gak muni sakjane ngono? Sakjane mboten sak sujono, sakjane sik. Sakjane ngono ya kae sing tak karepne tapi nyatane kok iki cara kae ngono ra ya enak. Nah. Niku nambah ngenes niku. Jadi kalimat yang mengundang pengenesan niku aja dionekne. Karena bagaimanapun yang terjadi sudah terjadi. Kok ingin sesuatu yang bukan itu yang terjadi. Kadang wis dadi bojone mosok sing nglamun sakjane ngono yo duduk awakmu lho sing tak karepne. Tapi nyatane dadane ya karo awakmu. Ngono ki kan yo yang ngomong itu juga ngenes, sing ngrungokne ya tersinggung kan. Yes. Kembalikan bahwa yang terjadi itu pasti sesuatu yang telah direncanakan oleh Allah. Jangan sok tidak puas dengan apa yang telah terjadi. Toh yang terjadi itu sesuatu yang telah direncanakan oleh Allah. Kita hanya punya tugas. Kalau yang terjadi itu sesuatu yang menyenangkan pada kita sesuai dengan kehendak, sesuai dengan keinginan, ya kita katakan alhamdulillah. Tetapi kalau sebaliknya ya kita mengatakan mudah-mudahan diparingi kesabaran. Allahumma amin. Cara bahasa dalile untuk meredam niku wonten seorang syair mengatakan ma kullu ma tamannal mar'u yudriku
tajri riyahu bima la tastahi sufunu. Tidak setiap sesuatu yang diinginkan seseorang itu akan tercapai. Tidak semua makulu mataman, tidak semua yang dicita-citakan seseorang itu bisa tercapai. Ya mungkin ada yang tercapai, mungkin ada yang gagal. Karena apa faktanya, realitanya tajri riyahu bima la tastahi sufunu. Karena angin bertiup ini kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak nahkoda. Nahkoda kapal pakai layar itu kan dia membutuhkan angin, membutuhkan tiupan angin. Nah, kadang-kadang angin ini sendiri nggak sesuai dengan kehendak nahkodanya. Maunya berlayar ke selatan, justru anginnya dari mana? Dari selatan. Itu artinya apa? Tidak sesuai dengan tujuan. Maunya ke selatan, malah anginnya kok kidul mesti mundur iki. Karepe kan anginnya ya kolor. Karepe, tapi kenyataannya anginnya ini kan orang tidak bisa merubah tiupan angin itu, nggak bisa. Ini artinya sebagai pertimbangan biar nalare kula jenengan, akal kula jenengan niki bisa menerima keadaan yang terjadi dengan dipulangkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak muncul rasa frustasi. Tidak akan muncul rasa frustasi dan kecil hati. Kita sadar manusia boleh berpikir dan berencana. Ini kan ngono pinter tanah ini. Tetapi Tuhanlah yang menentukan. Ngono ki unine penak tapi atine panggah jalan. Nggih. Muni ngono penak tapi atine sik jalan. Artine jalan ki ya sik protes. Ya wis gak apa-apa lah yen penggamu protes. Tapi nek dibalekne wong awakmu dhewe iki dikongkon Gusti Allah ora pati manut. Kok nek duwe tujuan gak dilayani Gusti Allah umpane kok protes, ini kan nggak seimbang. Kalau jenengan diperintah Allah nggak semuanya kita kerjakan, ya tentunya keseimbangannya atau biar normalnya itu ya kadang-kadang kita punya tujuan tapi Allah tidak mengabulkan. Jadi cara ngono pas jenengan diperintah Gusti Allah yo gak pati semuanya bisa dikerjakan. Sebaliknya panjenengan punya hajat, punya tujuan, punya cita-cita, ya ada yang tidak dikabulkan. Ya artinya introspeksi loh, ngaku perintah Gusti Allah ya rapati nurut, kok aku kepengin dituruti karo Gusti Allah, itu kan pincang. Kan pincang. Ini kangge tombo mawon, karena kehidupan ini selalu kontras. Kenyataan dengan angen-angen ini selalu kontras. Masa aku sing gak kontras sing ndi ngono lho. Ya ini dalam rangka menaklukkan kepentingan nafsu yang menggelora di dalam hati kita. Nah, kemudian dihadapkan kepada sesuatu yang bertentangan dengan kehendak nafsu itu sendiri. Nah, ngeten iki kangge mereda. Biar ndak suka-suka mengatakan sakjane ngono. Sakjane ngono kudune ngene, tapi kok sing terjadi kok ngono. Kita nggak bisa merubah. Tidak bisa menyalin sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau membahas tentang bodoh. Bodoh niku nidul ilmi atau adamul ilmi. Tidak tahu itu namanya bodoh. Nah, bodoh ini sendiri terbagi menjadi dua. Kebodohan ini ada yang sifatnya itu
tunggal, ada yang sifatnya itu murokab tersusun. Yang bodoh yang agak ringan bahasanya, bodoh yang ringan itu adalah dia seorang yang bodoh merasa dirinya bodoh. Dia seorang yang nggak tahu merasa dirinya tidak tahu, tidak sok tahu. Kadang-kadang kita ini penyakitnya datang, sok tahu, nggak ngerti, koyok-koyok ngerti. Itu artinya apa? Nggak ngerti kalau DE ora, nggak ngerti nek DE ki ora ngerti, gayane koyok ngerti. Ini ngapusi awake dhewe. Nah, yang murokab itu yang kedua tadi itu, wal murokab ayat jahala jahlah, nggak merasa dirinya bodoh, sedangkan padahal dia itu bodoh, tetapi tidak merasa dirinya bodoh. Ketika dia tidak merasa bodoh, maka dia tidak mau belajar, karena apa? Tidak merasa kalau dia itu bodoh. Ini paling gak api-api wong iki lek bahasane Arab niku jahil murokab. Jahil murokab ini goblok sing berlipat-lipat. Wis goblok gak ngrumangsani nek goblok. Wa akbahul jahli, sejelek-jelek bodoh itu adalah bodoh billah, nggak tahu Tuhan. Masih profesor sekalipun kalau nggak ngerti Tuhan itu akbahul jahli. Sejelek-jelek bodoh adalah ketika orang itu nggak paham dengan Allah, bahkan cenderung menafikan Allah, mentiadakan Allah, menganggap Allah itu tidak ada, ingkar. Niki alhamdulillah kula jenengan niki enggak keterak akbahul jahli. Artinya apa? Kita sadar dan yakin bahwa ada Allah. Bahwa ada Allah, walaupun kata Said Akil dalam Quran tidak ada ayat yang mengatakan Allah itu ada. Ya bener menyenai orang kalimat Allah itu ada itu enggak enak ning Quran. Aja sampean jauh bingung. Tidak ada ayat yang mengatakan Allah itu ada, itu enggak ada, memang tidak ada. Kalimat Allah itu ada dalam Al-Quran itu enggak ada. Masa Quran campur bahasane wong pare. Sing ngono wong saiki omongan ora kena cekel buntute kok. Menteng-menteng ngono padahal karepe ngene. Kalimat bahasa pelayon gitu. Kalau ini nggak ada kiai sing kalimatnya niku semi pelayon. Ya walaupun bener tapi modelnya koyok plesetan. Mana yuk koyok sombong nek dawuh. Ngerti poranti kalau diomongi bahwa pondok niki pondok kula niki pondok Mbah Yai kula teng mriku. Jamaah subuh sak Jawa Timur kuwi sumbere konggone pondokku ki. Jadi pondokku ki sumbere jamaah subuh sak Jawa Timur. Terus jenengan mbane omongan apa ngono? Mbane kok engko. Jadi jamaah subuh sak Jawa Timur ki sumbere konggone pondokku. Pondokku ki sumbere jamaah subuh sak Jawa Timur. Rekomane aneh, pondok niki aneh. Aneh pripun? Jamaah subuh niku kurang sitok santrine dinteni. Golek sik ning kali dikon golek dinteni Mbah Yai wis teng kene wong imam nuntun endi kucing ngoten sik teng kali Mbah goleki ngoten karo ngono kuwi ora ngerti kuwi pondok kuwi sumbere jamaah subuh sak Jawa Timur mbane kan ya nglindi lah akhirnya enten sing usul cara ndek iki cerita. Ya, mereka nggih maju niku Mbah jamaah subuh. Mereka niku nggih maju, pondok niku nggih maju. Lho, sumber niku nek akeh tambah apik. Paham jenengan? Sumber iku nek akeh berarti tambah apik. Lho ngene iki omongan pelayan to. Jere sumbere sak Jawa Timur tapi
kono-kono rame jamaah subuh malah bahasane sumber ki lek akeh tambah. Dadi ora kok terus kemelinti ngono enggak, tapi gayane kaya kemelinti timbane gledhek-pedhele sumber ki gak kudu sitok. Akeh ya ora apa-apa ngono lho ndak. Jadi ya niki rada cerdas nih kali tiyang. Ya mone bahasa hukum Islam itu hukum yang ketinggalan zaman. Terus jenengan muring-muring muka. Nek kurang ngrungok ning ngono ki tok muring-muring muka. Anggap Islam itu paling top hukumnya ketinggalan zaman. Ya kalau kita hanya melihat kosakata seperti itu kita mesti merasa tersinggung. So Islam dianggap hukumnya ketinggalan zaman. Sajane ya biasa-biasa mawon. Nek paham tapi setiap hukum itu mesti ketinggalan zaman. Kira tuh agar kan jangan mesti penggang-penggang. Hukum itu dengan kejadiannya dulu mana? Lah berarti hukumnya ya wis ngono kita. Jadi sedulu itu belum ada hukum zina. Kemudian ada orang yang berzina, baru datang ayat az-zaniatu waz-zani fajlituhum kulami'ata kulab ya. Fajlituhuma kulab ya kapares. Maka ketika ada orang zina laki perempuan, maka pukullah sampai 100 kali. Itu hukumnya terjadi atau datang setelah kejadian. Tinggi omong pelayon. Hukum Islam itu ketinggalan zaman. Ya wis memang yang ngono kuwi. Kok arep muring-muring. Nah, makanya aja gampang muring-muring. Aja gampang muring-muring. Ben gak dadi jahil murakab nih. Sampai ngeten. Jadi awake kadang-kadang niku protes dengan keadaan. Dengan merajalelanya korupsi dan segala macamnya, dengan merajalelnya kenakalan dan segala macamnya. Itu kalau kita pandang dari sisi syariat melulu, dari sisi syariat melulu niki kita bingung juga. Kita akan muring-muring sendiri. Bisa muring-muring sendiri. Kok enggak nerima dengan keadaan, enggak nerima dengan kenyataan. Maunya kan kita ini merasa orang baik, inginnya itu semua jadi orang baik semua seperti saya, begitulah. Ini kok ada ini ada jangan, gak seneng banget. Dalam hati itu protes. Tetapi kita harus paham yang terjadi itu sesuatu yang bukan kehendaknya mereka. Tetapi ada yang menghendaki, ada yang men-settingnya. Maka kita harus bisa memandang sesuatu yang terjadi yang sifatnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Walaupun itu dari sisi agama, satu misal begitu. Ya ini kita akan kembalikan saja. Yang terjadi itu sudah memang dikehendaki terjadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ben awake dhewe iki rada kendho istilahnya. Cara nanggapi sesuatu sing bertentangan dengan angen-angene kula jenengan niki, kembalikan semua ini kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa menanggulangi, kita nggak bisa nyetop, kita nggak bisa bagaimana, tetapi kita hanya diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi anil munkar. Amar ma'ruf nahi anil munkar. Yang terjadi itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yo wis ngerti, cuma negatifnya ini lali, akhirnya muring-muring. Ketika ada sesuatu yang tidak cocok itu tukul muring-muring itu manusiawi.
Tapi jangan kemudian larut dalam muring-muringnya kalau itu sesuatu yang menyakitkan hati, atau larut dalam kesusahannya ketika itu sesuatu yang menyusahkan. Secepatnya kita kembali bahwa kullu syai'in biqada. Bahasane Umi Kulsum, la taqul syi'na walakin la taqul syi'na, jangan mengatakan saya berkehendak, walakin al khattaqat, tapi tulisanlah yang menentukan. Bahasane Umi Kulsum. Ya Allah, pun iki sementara ngoten mawon. Saniki wonten dawuh ngeten. Ihalatuka utawi oleh nangguhne sira al a'mal ing pira-pira ngamal ngala wujudil farok ing atase wujude nganggur iku min ruunatin nufus saking ya kompronge ati, saking rusake ati. Menangguhkan amal baik, ngenteni nganggur, ngenteni kober, ngenteni sempat, niku tanda-tanda rusake ati. Tanda-tanda rusake ati. Bahasa Kusrone niku komprong. Komprong niku yes komprong. Pane pemikirannya itu enggak cerdas. Kula jenengan niki enggak ada penyakit yang namanya taswif. Taswif ini ku menangguhkan amal. Sok mbene nek serodok nganggur, sok mbene nek serodok nganggur, dan seterusnya ngono ki penyakit yang membahayakan buat kita sekalian. Dan itu terjadi pada diri kita. Jenengan tahu gak tau ngending-ngending amal apik, ngending-ngending semayani terus ngono ki tahu apa gak tau nyemayani ngamal apik. Sombene sesuk engko wae ngono tahu apa gak? Gak trimo tahu gak trimo tahu. Nek ngono iku jenengan ngaku ra ngaku atine iku komprong, masya ngaku sarjana kek atau apalah begitu, doktor tapi lek arep nglakoni apik terus disemayani sok mben ae nek nganggur, sok mben selonggar. Kuwi gelem ra gelem dituduh sebagai orang yang rusak mentalnya. Rusak mentalnya itu. Cara versi ini cara rusak mentalnya. Karena tidak akan ada terjadi nganggur, karena semakin hari semakin banyak pekerjaan. Menunda pekerjaan yang mestinya sekarang kita bisa kerjakan ditunda sampai besok, itu adalah rencana yang tidak pas. Wong besok ya enek pekerjaan. Besok jangan dikira itu kita pasti selonggar itu. Tapi umpamane memastikan sombene nek selonggar, somben iki relatif, somben iki pokoknya bar sesuk ya somben, sesuk nek somben nek. Hasil akhirnya tekan mati ya ras itu, akhirnya sambat. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Akibatnya ngending-ngending amal. Makanya begitu ada kesempatan untuk beramal baik, monggo kita serbu untuk melakukan kebaikan pada waktu ini, biar tidak terjadi kerugian. Niki maksudnya sempat atau nganggur niki, nganggur dalam arti zahirnya sepi dari berbagai kegiatan, atau juga nganggur hatinya kosong, tidak berpikir sesuatu yang bukan ibadah.
Kapan hati kita kosong, tidak berpikir apa-apa? Kita tunggu pikiran ini bisa tenang untuk bisa sholat, itu kapan tenangnya hati? Aku tak sholat wis hatiku tenang. Aku tak maca Quran hatiku wis tenang. Kapan atine jenengan tenang? Gak kelebon pikiran-pikiran sing rena-rena kapan? Silih berganti datang di alam hati kita. Kok ngenteni tenangnya hati, ngenteni tentremnya hati, kapan atine awake ditentrem? Malah rumangsaku tambah semrawut gak karu-karuan. Yus apa eneke kuwi ae nanti serbu gitu. Apa eneke, apa keadaane. Sesempit-sempit apapun kita paksakan kula panjenengan untuk berbuat yang baik, karena mengingat besok belum tentu kita sampai ke sana. Nek semoyo sesuk ya apa enek janjian karo pangeran nek sampean umure teko sesuk. Sing paling optimis sing utangi jangka panjang. Niku optimis banget, 5 tahun 10 tahun cicilan rong lunas. Kok seperti ada kontrak bahwa umur saya itu sampai 10 tahun. Niki kan terlalu optimis. Tapi nek gak optimis ya malah gak wani utang, malah selamat. Jadi lanjenengan jangan tertipu dengan bujuk rayu nafsu kita yang seakan memberikan harapan kepada kita untuk bisa amal besok, akan bisa berbuat baik besok. Yang pejabat kadang-kadang ngenteni nek wis apa ngarani, nek wis purna, nek wis pensiun. Sing wong tuwek-tuwek ngenteni nek wis anake mentas kabeh. Dilalah mentas anake wonge kelelep. Sing tuwek-tuwek ngenteni kadang-kadang so aku tak melo-melo kegiatan ibadah jamaah dan terusnya, nek wis mungkur lek ngopeni anak. Ngono to. Ini kan ngono kita modele, ya saya ngomong barang. Jelaslah anaknya rampung ngono ya genten ngompeni foto. Nah ngono kuwi kan kebujuk. Jelaslah ini. Nek seneng open-open yo bingung golek open-open. Ini iso rabi neh ngono kae yo lumayan ta. Yes, muka-muka selamat. Hadirin rahimakumullah, ini ada dua pesan ya, dua pesan. Jangan kita mengharapkan terjadinya sesuatu pada waktu yang telah Allah tentukan. Dalam waktu itu sesuatu yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya awake dhewe aja biasa ngomongane sakjane gak ngono tapi ngene ngono ki wis terlambat. Nyatane eneke wis ngono. Nomor kali kalau jenengan belajar untuk bagaimana bisa disiplin waktu. Ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda. Manfaatkan waktu yang telah bisa kita kuasai untuk berbuat yang manfaat kagem kula panjenengan sedaya. Wonten tambahan hadis yang sering kita aturaken, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengkritisi dirinya sendiri, niti-niti ngoreksi dirinya sendiri dan beramal demi kepentingan setelah mati. Wal ahmaq, orang yang rusak akalnya, orang yang enggak cerdas, berarti orang yang mengikutkan nafsunya sesuai dengan kesenangannya, tapi masih berharap mendapatkan sesuatu dari Allah, berharap mendapatkan maghfirah dari Allah, padahal dia melampiaskan kehendak nafsunya. Kuwi jenenge ahmak, bahasa Jawane komprom. Sapa wae nek lakoni ngono kuwi jenenge komprom.
muga-muga kula njenengan gak dadi wong sing kumprung tetapi jadi orang yang al-kayis, orang yang cerdas. Itu orang yang selalu koreksi muraqabah terhadap diri kita masing-masing dan selalu beramal yang orientasinya adalah kepentingan setelah kematian. Mudah-mudahan Allah memberkahi kula panjenengan sedaya. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ni'amihi fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa manfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.